Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke alignment horizontal. Kali ini kita akan masuk ke bentuk dan perhitungan lengkung horizontal. Kalau pada part sebelumnya mengenai parameter-parameter dari alignment horizontal, maka pada bagian ini kita akan membahas mengenai bentuk dan perhitungan lengkung horizontal. Sudah disebutkan bahwa ada 3 bentuk dari lengkung horizontal. Yang pertama adalah full circle, yang kedua adalah spiral, circle spiral, dan yang ketiga adalah full spiral atau full lengkung peralihan. Berikut adalah bagian pemilihan tikungan, yaitu awal mula kita merencanakan sebuah tikungan adalah bentuk spiral, circle spiral, karena bentuk ini merupakan bentuk ideal dari sebuah lengkung. Kemudian kita hitung apakah LC-nya kurang dari 25. Jika iya, maka lengkung itu akan didesain menjadi lengkung spiral-spiral. Jika tidak, maka kita cari P-nya. Apabila P-nya kurang dari 0,1, maka perencanaannya akan berubah menjadi tikungan full circle. Jika tidak, kita hitung lagi apakah E minimumnya 0,4 atau 1,5 EN. Jika iya, maka dia akan berbentuk full circle. Jika tidak, maka kita bisa lanjutkan ke bentuk spiral, circle, spiral. Ini ya, bentuk dari lengkung horizontal, bisa full circle, bisa spiral, circle, spiral, dan bisa spiral, spiral. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai full circle. Lengkung full circle ini digunakan pada lengkung yang berjari-jari, R-nya besar, dan sudut tangan yang relatif kecil yang memberikan nilai E-nya kurang dari 3%. Ya, ini menurut Bina Marga, atau P kurang dari 0,1. Ini menurut Asto. Adapun parameter-parameter dari full circle ini adalah ada TC. TC merupakan bentuk peralihan dari tangan lurus ke circle. Jadi dari TC hingga CT ini merupakan lengkungnya ya. Kemudian PI adalah point of intersection, titik temunya. Kemudian R adalah jari-jari lingkaran, LC adalah panjang busur lingkaran, theta adalah sudut tikungan. Kemudian EC adalah jarak keluar dari PI ke busur lingkaran. Ini adalah parameter-parameternya. Oke, karena ini adalah full circle, artinya tidak memerlukan lengkung peralihan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jari-jari minimum tikungan tidak memerlukan lengkung peralihan, akan dilihat dari sini ya. Jadi ketika teman-teman merencanakan misalnya merencanakan kecepatan rencananya di 60 km per jam, maka teman-teman harus lihat jari-jari minimumnya adalah 500. Kemudian tabel di bawah ini bisa juga dipakai pilihan dari tabel di atas, dimana untuk jari-jari lengkung yang jari-jari minimum lengkung yang diizinkan tanpa lengkung peralihan pada kecepatan 60 km per jam adalah 600. Dan jari-jari minimum lengkung yang diizinkan pada kecepatan 60 km per jam di sini adalah 200 ya. Bisa pakai di atas, bisa pakai di bawah. Ini adalah batasan minimum ya. Agar aman, lebih baik pakai di bawah ya. Jadi di atas 600 saja untuk jari-jari minimumnya. Kemudian ini adalah tabel panjang lengkung peralihan minimum dan super elevasi yang dibutuhkan ya. Ini yang akan kita pakai untuk perhitungan full circle. Ini adalah rumus dari parameter-parameter full circle. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya tidak perlu menjelaskan. Silakan dilihat. Ini adalah rumusnya. Kemudian ini adalah stationing dari lengkung full circle. Dia terdiri dari stasiun TC, stasiun CT, dan stasiun B.
Dan ini adalah tabel kelandaian relatif maksimum. Landai relatif adalah besarnya kelandaian akibat perbedaan elevasi, tapi perkerasan sebelah luar sepanjang lengkung peralihan. Karena pada full circle ini tidak mempunyai lengkung peralihan, maka full circle LS ini merupakan LS lengkung peralihan yang fiktif. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan ya. Ini adalah parameter-parameter dari full circle ya. Untuk kecepatan rencana sendiri ini sudah ditentukan oleh teman-teman berdasarkan volume harian lalu lintas, berdasarkan lebar lajur dan sebagainya ya, dari justifikasi. Kemudian maksimum, super elevasi maksimum juga ditentukan sendiri dari beberapa pertimbangan yang ditentukan oleh Bina Marga, apakah jalan perkotaan atau dalam kota atau daerah bukit, datar, silakan ditentukan sendiri. Kemudian sudut tikungan ini yang sudah teman-teman hitung pada saat menentukan trase jalan. Kemudian lebar jalan ini yang sudah teman-teman tentukan juga. Kemudian kemiringan melintang normal ini merupakan kemiringan standar jalan, yaitu 2%. Kemudian jari-jari tikungan ini merupakan jari-jari yang ditentukan sendiri ya, dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini. Kalau kita merencanakan full circle, maka yang harus kita perhatikan adalah ini ya, bisa pakai tabel ini dan bisa pakai tabel satunya ya. Jadi ketika merencanakan kecepatan rencana 60 km per jam, maka jari-jari minimumnya adalah 500 ya. Jadi kita merencanakan jari-jarinya harus lebih dari 500. Kenapa 955? Sebenarnya terserah saja. Boleh 955, boleh 819 yang ada di jari-jari yang ada pada tabel 47 ya. Boleh 716, boleh 819, terserah saja. Tapi untuk contoh perhitungan di sini adalah 955 ya. Oke, kita sudah menentukan parameter-parameter yang harus ditentukan, maka kita lakukan perhitungan ya. Ada kemiringan yang harus ditentukan di sini, dapat dilihat pada tabel 4.7 juga ya di sini ya. Oke, di sini misalnya adalah 60 km per jam kecepatannya, kemudian jari-jarinya adalah 955, maka E-nya adalah 0,023 dan LS-nya adalah 50 ya. LS di sini adalah LS fiktif ya, karena kita merencanakan full circle ya, tidak ada lengkung peralihan. Oke, kemudian kita hitung berdasarkan rumus ini. Silakan teman-teman dicoba sendiri, hitung sendiri ya. Oke, dari hasil perhitungan maka didapat parameternya adalah ini. Setelah semua parameter-parameter ini didapat, maka kita gambar ya. Tahapan dari perhitungan full circle ini kurang lebih seperti ini ya. Kita tetapkan RC-nya. RC adalah jari-jari desainnya dengan memperhitungkan jari-jari minimum. Kemudian kita cari E, kemiringan dan lengkung peralihannya, panjang lengkung peralihan atau LS. Kemudian kita cari parameter dari full circle yaitu TC, EC, dan LC. Kita gambar bentuk lengkungannya, kita cari kelandaian relatif, dan terakhir adalah kita gambar super elevasinya. Oke, untuk penentuan R-nya, teman-teman bisa cari ya dari rumus. Kemudian bisa juga dari tabel ini, dan untuk full circle sendiri punya peraturan sendiri ya, seperti di tabel ini. Oke, untuk jari-jari minimumnya pakai yang terbesar. Ini adalah gambar diagram super elevasinya.
Oke, dari contoh perhitungan ini, yang harus kita perhatikan di sini adalah penggambaran diagram super elevasi ya. Jadi ini adalah bagian sebelah kirinya, kemudian ini adalah bagian sebelah kanan. Ini adalah bagian CT-nya, TC-nya, dan ini bagian CT-nya. Oke, dan ini adalah titik sumbu as sebagai sumbu putarnya. Kita tentukan dulu LS fiktifnya, yaitu sepanjang 50 meter. Artinya pada Bina Marga ya, LS ini merupakan proses terjadinya perubahan kemiringan melintang menuju super elevasi sempurna ya, menuju super elevasi sempurna. Oke, 50 meter, jadi gambarnya mulai dari kemiringan melintang normalnya adalah minus 2% ke 2,9% ya. Ini ya. Ini contohnya 2,9 ya. Karena contoh kita perhitungannya adalah 2,3%, maka ini harusnya 2,3% ya. 2,3%. Oke, mulai dari titik ini ya hingga ke LS fiktif adalah min 2 hingga ke super elevasi sempurna di 2,9 ya. Oke. Kemudian kita tentukan 3/4 LS aksen dan 1/4 LS aksen. Karena ini adalah proses yang tidak serta-merta langsung di super elevasi sempurna, maka kita cari besarnya kelandaian ataupun kemiringan melintang sebelum memasuki elevasi sempurna ya, dengan rumus ini ya, seperti interpolasi biasa saja ya. 3/4 LS adalah X plus 2, kemudian sepanjang LS aksen merupakan 2 selisih ya. Ini adalah besarnya kelandaian yang terjadi 2,9 plus 2, hasilnya adalah 1,675. Oke, bisa teman-teman gambarkan ya. Di sini sebelum masuk ke bagian LS atau lengkung, maka dia kemiringannya akan menunjukkan kemiringan melintang normal. Kemudian pada 3/4 LS aksen dia sudah berubah dari kemiringan normal menjadi 1,67. Di bagian ini masih kemiringan normal. Kemudian masuk setelah LS aksen atau setelah lengkung peralihan fiktif ini masuk ke elevasi sempurna di 2,9%. Ini adalah bagian sebelah kirinya ya. Kemudian kita masuk ke bagian kanannya, hampir sama ya. Kita masuk ke 2,9, kemudian berangsur-angsur menuju ke kemiringan normal melintang jalan ya. Oke. Ini adalah gambar super elevasinya. Kemudian ini yang dihubungkan ke gambar lengkung horizontalnya ya. Ini merupakan point of intersection, titik temunya. Kemudian ini adalah panjang TC ke point of intersection. Ini panjang PI ke circle tangan ya. Ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Kemudian kita masuk spiral circle spiral. Spiral circle spiral ini merupakan tikungan yang digunakan pada saat tikungan peralihan lengkung spiral circle spiral. Dan ini terdiri atas satu lengkung circle dan 2 lengkung spiral. Lengkung ini disisipkan antara bagian lurus jalan dan bagian lengkung jalan serta berfungsi untuk mengantisipasi perubahan alignment jalan dari bentuk lurus sampai bagian lengkung jalan.
Lengkung ini merupakan jenis lengkung yang mempunyai jari-jari serta sudut tangan yang sedang. Kemudian perubahan dari tangan ke lengkung spiral ini dihubungkan oleh lengkung peralihan ya. Kemudian jenis tikungan ini sering dipakai dalam perencanaan geometri jalan karena tikungan ini memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang paling tinggi dibandingkan dengan tikungan lainnya. Bentuk tikungan ini sering digunakan pada daerah perbukitan dan pegunungan karena tikungan jenis ini memiliki lengkung peralihan yang memungkinkan perubahan menikung tidak secara mendadak dan tikungan tersebut menjadi aman. Ini adalah parameter dari tikungan spiral circle spiral ya. Teman-teman bisa lihat ada XS, ada LS. LS ya, panjang lengkung peralihannya sudah tidak memakai yang fiktif ya, karena dia memang ada lengkung peralihan. Kemudian TS silakan diperhatikan. Oke, ini adalah penjelasan yang sudah sebenarnya di bagian part 1. Ini juga sudah saya jelaskan, terdapat perbedaan panjang lengkung peralihan antara bina marga dan asto. Ini adalah bina marga dan ini adalah asto. Dan inilah penggambaran kurang lebih perubahan kemiringan melintang pada suatu pada suatu tikungan ya. Jadi dia tidak serta-merta ya. Mulai dari kemiringan normal, kemudian masuk ke lengkung spiral ya. Mulai dari datar dulu naik, kemudian pada panjang lengkung peralihan dia sudah masuk ke super elevasi sempurna, dan sepanjang busur circle ini, busur lingkaran ini, dia tetap di super elevasi sempurna hingga menuju CS ya, dari circle spiral menuju spiral tangan berangsur-angsur turun hingga ke jalan lurusnya ya. Ini yang sudah saya jelaskan bahwa menurut tata cara perencanaan geometri jalan tahun 97, panjang lengkung LS ini diambil yang terbesar ya di antara tiga ini, berdasarkan waktu tempuh, berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal, dan berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Dan ini adalah tabel panjang lengkung peralihan minimum dan super elevasi yang dikeluarkan oleh Bina Marga. Biasanya panjang lengkung peralihan ini kita pakai dari tabel ini. Oke, cara bacanya seperti ini ya. Ketika kita merencanakan suatu jari-jarinya adalah misalnya 716, maka untuk kecepatan 60 km per jam, maka super elevasinya adalah 2,8% dan panjang lengkung peralihannya adalah 50 meter. Ini adalah asto, kita pakai Bina Marga saja. Asto juga boleh, tidak disalahkan. Dan ini adalah rumus-rumus dari parameter spiral circle spiral ya. Adalah penentuan stationing dari parameter spiral circle spiral, di mana titik TS, di mana stasiun titik TS, di mana stasiun titik SC, di mana stasiun CS, dan di mana stasiun ST. Alur dari perhitungannya hampir sama seperti full circle, jadi kita tetapkan dulu jari-jari desainnya, kemudian dari tabel kita cari super elevasi dan panjang lengkung peralihannya, kemudian kita cari parameter-parameter lainnya ya, seperti ini ya, titik absisnya, kemudian TS-nya, ES-nya, LC-nya, kemudian kita gambar bentuk lengkungannya, kita cari kelandaian relatif, dan kita gambar super elevasinya.
Ini adalah contoh perhitungannya, di mana kecepatan rencana kita tentukan sendiri, kemudian super elevasi maksimumnya kita juga tentukan sendiri, kemudian sudut tikungannya didapat dari perhitungan trase, lebar jalannya kita tentukan sendiri, kemiringan melintang normal jalannya standarnya ya 22%, kemudian RC-nya adalah kita tentukan sendiri ya. Oke, E dan LS ini merupakan hasil yang didapat dari tabel ya ketika kita merencanakan jari-jarinya. Ini adalah perhitungannya, silakan dilihat. Untuk perhitungan R-min-nya, silakan teman-teman cari dari rumus ataupun dari tabel ya, hasilnya akan sama. Itu adalah batas minimum kita menentukan jari-jari, tapi perlu diingat bahwa ketika kita mendesain jari-jari rencana, maka jari-jari minimum ini dihindarkan menjadi jari-jari rencana ya, paling tidak di atas dari jari-jari minimum. Oke, di sini ketika kecepatan rencananya adalah 60, kemudian Max-nya adalah 0,1, maka jari-jari minimumnya adalah 112 ya. Paling tidak jari-jari rencana kita ada di 112. Pada perhitungan ini dipakai jari-jari rencananya adalah 318 ya. Di atas 112 kan ada banyak ya, tapi paling tidak kita coba di 318. Jadi 318 ini akan menghasilkan super elevasi 5,9% dan panjang lengkung peralihannya adalah 50 ya. Ya, oke. Oke, kita cari P-nya bisa menggunakan rumus dan menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel, ini hanya didapat P aksennya, yang kemudian untuk mendapatkan P-nya harus dikali dengan LS ya. Ini misalnya theta S-nya adalah di 4,504 dengan cara perbandingan biasa saja ya. Didapat 0,0065517. Untuk mendapatkan P-nya harus kita kalikan dengan LS, hasilnya adalah 0,328. Hasilnya akan sama dengan menggunakan rumus ini ya. Kemudian untuk K-nya sendiri bisa pakai tabel juga, dia akan menghasilkan K aksen yang harus dikalikan dengan LS juga ya untuk mendapatkan nilai K-nya. Oke, ini kalau kita menggunakan tabel. Hasilnya akan sama kalau kita menggunakan rumus ya. Dan ini adalah hasil perhitungan dari rumus-rumus di atas ya. Kemudian kita cari kelandaian relatifnya dengan cara EN, kemiringan normal melintang, ditambah E-nya dikali dengan lebar lajur dibagi panjang LS. Ini adalah besar kelandaian relatifnya. Setelah kita dapat parameternya, kita gambarkan bentuk lengkung horizontalnya, kemudian kita gambarkan super elevasinya. Kurang lebih sama ya penggambaran super elevasi. Kemudian kita masuk ke lengkung spiral-spiral. Lengkung spiral-spiral ini adalah tikungan yang terdiri dari dua lengkung spiral ya, dimana jenis lengkung ini mempunyai sudut tangan yang sangat besar. Pada lengkung ini tidak dijumpai adanya busur lingkaran ya, sehingga titik SC akan berhimpit dengan titik CS. Berikut adalah parameter-parameter dari lengkung spiral-spiral. Dan ini adalah rumus dari parameter lengkung spiral-spiral.
Dan ini adalah penentuan titik stationing dari spiral-spiral. Dan ini adalah contoh perhitungan dari lengkung spiral-spiral. Prosesnya hampir sama ya. Prosesnya hampir sama. Jadi kita tentukan kecepatan rencana, elevasi maksimum, sudut tikungan, lebar jalan. Kemudian yang paling penting adalah jari-jari rencananya ya. Oke. Kita hitung dulu jari-jari minimum. Kita hitung jari-jari minimumnya berapa dengan kecepatan rencana 60 dan elevasi maksimumnya adalah 10%, kalau nggak salah 112 ya jari-jari minimumnya dari tabel ya. 60 10% 112. Oke. Paling tidak desain kita harus di atas 112 ya. Oke, ini pilihannya ada 130, 143, tapi kita coba memakai 318. Oke, kita cari theta S, LS, kemudian cari kelandaian relatifnya ya dari tabel. Kemudian didapatlah LS lebih besar dari LS minimum, memenuhi ya, tapi nilainya terlalu besar karena LS minimumnya hanya 37,03%, sedangkan LS-nya hasilnya di sini 111. Maka boleh kita turunkan jari-jarinya menjadi 159 ya. Hasilnya adalah 55,50, tidak terlalu besar ya, dari 55 ke 37,03. Jadi kita pakai jari-jari rencananya adalah 159. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan parameter-parameter lainnya. Silakan dilihat. Ini adalah hasil dari perhitungan dari rumus-rumus di atas ya. Kemudian ini adalah penggambaran diagram super elevasi. Pada dasarnya sama ya, prinsip dan konsepnya sama. Jadi dimulai potongan 1 dimulai dari kemiringan melintang normal, kemudian pada potongan 2 di sini ya, mulai datar, sebelah kiri jalan mulai datar, sebelah kanan masih normal. Kemudian di potongan ketiga mulai naik ya ke 2% hingga ke potongan keempat. Pada point of intersection ini yang merupakan titik SCS juga sudah masuk ke super elevasi sempurna. Ini sebelah kirinya dan ini sebelah kanannya sama ya. Kalau dari sebelah kiri ini kemiringan melintang normal berangsur-angsur menuju super elevasi sempurna. Kalau kanan dari super elevasi sempurna berangsur-angsur menuju ke kemiringan melintang normal. Ini kurang lebih penggambarannya ya. Titik TS-nya, kemudian ini adalah SCS-nya ya, berhimpit SC dan CS-nya, kemudian ini adalah ST.
Oke, untuk pelebaran perkerasan di tikungan teman-teman bisa pakai tabel. Ini adalah ada beberapa tabel ya. Ini saya contohnya adalah untuk lebar jalur 2 kali 3,5. Ada juga 2 kali 3,75, dia beda. Ini sumbernya adalah Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan ya, tahun 97. Oke, kalau teman-teman merencanakan jari-jarinya misalnya di 400 dengan kecepatan rencana 60, maka pelebaran yang terjadi adalah 0,3 meter. Dan ini apabila menggunakan rumus ada 2 ya, menurut Departemen PU 97, ini rumusnya, silakan teman-teman cari sendiri perhitungannya. Kemudian menurut Perencanaan Geometri Jalan 1970 ini bisa pakai tabel rumus dari PU dan dari PPGJR. Hasilnya kurang lebih hampir sama. Oke, demikian materi bentuk dan perhitungan lengkung horizontal. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan dan dicoba di tracing yang sudah dibuat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.